plug point Indonesia. Dekat Indonesia, mereka pakai plug point 2 pin tau. Kita panggil sebagai Type C. Berbeza dengan Malaysia, kita pakai plug point Type G. Ada 3 pin. TikTokers Indonesia ni dia buat konten warga Malaysia bayar pakai kad. Tapi sebenarnya kad tu adalah IC ataupun kad. Kok masih pakai kad? Di Indonesia udah pakai QRIS. Ini 3 alasan kenapa internet di Malaysia jauh lebih cepat daripada di Indonesia. Berdasarkan Indonesia itu juara ASEAN. Ini buktinya. Pengangguran tertinggi, IQ terendah, internet termahal, BBM terkotor. Pasport Malaysia terus mencatat pencapaian membanggakan apabila menduduki tangga ketiga dunia dalam ranking Passport Index 2025. Macam ini banyak tau. Ini 2,500 je. Boleh jadi jutawan ya. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, dipermudahkan, dilancarkan segala urusannya. Oke, nah Sari baru saja balik daripada Indonesia ya, daripada Medan. So ada urusan lah sekejap saja dekat sana, taklah lama sangat ya. Sebabkan ya husband pun kerja, anak pun sekolah, jadi tak boleh lama-lama kan. Oke teman-teman, nanti saya akan ceritakan juga pengalaman dekat sana. Tapi sekaligus kita akan reaction beberapa video ini yang akan kita ulas dan nanti kita akan sharing juga. Oke, nah by the way, Sari mau ucapkan tahniah buat Malaysia ya, untuk seluruh warga negara Malaysia juga atas pencapaian ini. Paspor Malaysia menduduki peringkat ke-3 di dunia tau, bukan di Asia saja ya, di dunia. Wow, ada lebih daripada 190 negara yang boleh kalian kunjungi tanpa apply visa. Jealousnya saya nih. Oke teman-teman, so kita tonton beberapa video ini, nanti kita akan bahas ya. Langsung saja, jom. Dalam bulan lepas, saya ada melawat Indonesia lah atas urusan kerja dan saya perasan ada satu benda yang menarik perhatian saya. Plug point Indonesia. Dekat Indonesia, mereka pakai plug point 2 pin tau. Kita panggil sebagai Type C. Berbeza dengan Malaysia, kita pakai plug point Type G. Ada 3 pin. Jadi kenapa ada perbezaan di antara plug point Malaysia dan juga Indonesia? Untuk benda tu, kita kena kembali ke zaman Perang Dunia Kedua dulu. Sebab dulu UK, negara yang menjajah Malaysia dulu pun, mereka pun pakai Type C juga. Tapi tiba-tiba mereka buat Type G. Jadi pada lepas zaman Perang Dunia Kedua tu, banyak bandar-bandar dekat UK ni musnah. Jadi pemikir-pemikir dekat UK pada waktu tersebut fikir mereka nak rombak kembali sistem grid elektrik mereka. Sebab kenapa? Sebab pada zaman tersebut, sistem grid elektrik ni macam agak primitif lah. Senang berlaku kerosakan, kebakaran dan sebagainya. Jadi mereka nak cipta satu plug point yang lebih selamat dan terciptalah plug point Type G. Jadi apa yang menyebabkan Type G ni lebih selamat berbanding Type C? Pertamanya, Type G ni dalam dia dah ada fuse. Jadi kalau ada masalah elektrik, dia terbakar dekat fuse. Berbeza dengan Type C, kalau ada masalah elektrik, dia meletup macam tu je. Mungkin HP bola tapi nak kata dia tak selamat. Dan keduanya, Type G ni dia ada sistem keselamatan dia sendiri. Contohnya, kalau saya ambil Type C ni boleh cucukkan Type G. Cucuk kan? Dia tak boleh. Kenapa? Sebab dia lock dekat atas ni. Ada kunci. Jadi kita kena pakai plug point Type G ni, cucuk atas tu, baru dapat. Selamat lah ya. Jadi bila dia buat macam ni, maka tak adalah isu kanak-kanak yang nakal dia ambil garpu dia cucuk dekat plug point ni dan kena renjat elektrik. Tak ada. Sebab dia terkunci. Jadi selamat untuk dipakai walaupun dekat dengan kanak-kanak. Dan satu lagi benda yang saya perasan lah bila pakai plug point Type C dekat Indonesia ni, no offense lah orang Indonesia. Saya sangat enjoy masa saya dekat Indonesia. Saya banyak makan nasi uduk, pergi museum korang dan sebagainya. Tapi bagi saya plug point Indonesia tu agak pening sikit. Kenapa? Sebab dia bulat dan dia ke dalam tau plug point ni. Dia tak rata macam plug point kat Malaysia. Jadi kalau kita contohlah, saya ambil adapter ni, cucuk kat plug point Indonesia, kemudian saya cucuk lagi. Kalau saya goyang macam ni, dia terus jatuh. Sebab dia tak stabil. Berbanding dengan plug point dekat Malaysia, dia besar dan dia rata. Kalau kita cucuk sini, dia tak jatuh pun. Sebab dia stabil. Jadi ini perbezaan
plug point di antara Malaysia dan Indonesia yang saya perasan agak menarik lah. Walaupun negara sebelah-sebelah aja, tapi dua-dua negara ni ada perbezaan falsafah dalam bidang hal kejuruteraan elektrik. Dan bagi saya, walaupun British ni dia sangat-sangat sial dekat negara yang dia jajah dulu, tapi adalah sekelumit besar kuman kebaikan dia, yakni dia memperkenalkan sistem plug point Type G yang saya anggap sebagai plug point paling selamat dekat muka bumi. Jadi itulah ceritanya. Teman, nah itu ya memang betul. Itu hari pun saya ada bawa juga ya, karena di sana beza kan. Di sana ada 2 lubangnya macam ni, 2 cucunya. Kalau di Malaysia ni 3. Oke. So apa yang dijelaskan tadi itu memang betul. Saya juga bawa itu ketika saya pergi ke Indonesia time tu hari ya. Oke, nah ternyata lebih selamat ya Type G. Oke, daripada Type C yang di Indonesia ya. Oke, nah di sini ada komentar ya. Katanya even plug pun kita lebih lah ya katanya. Oke, nah lebih selamat lah gitu. Oke, gimana menurut Anda? Silakan komen. Kita lanjut lagi. Baru-baru ni aku ada nampak satu TikTokers Indonesia ni dia buat konten warga Malaysia bayar pakai kad. Tapi sebenarnya kad tu adalah IC ataupun KTP. KTP Malaysia ni, kerajaan Malaysia ada bagi bantuan RM100 untuk beli barang-barang asas kayak beras, telur gitu. Jadi ada yang komen, kok masih pakai kad? Di Indonesia udah pakai QRIS. Lain. Kat Malaysia pun ada QRJ juga, QRIS, Touch and Go, e-wallet, macam Dana tu ada. Cuma kita pakai kad tu, tap tu sebab dalam IC kita, KTP kita tu ada wang. Dan juga IC kita itu juga boleh buat pergi bolak-balik Touch and Go, macam tol ataupun public transport boleh pakai IC. Dan juga KTP kami juga itu mempunyai subsidi minyak, subsidi minyak RON 95. So dekat situ KTP tu IC tu sangat berguna lah. Okay? Ini 3 alasan kenapa internet di Malaysia jauh lebih cepat daripada di Indonesia. Berdasarkan data per tahun 2024, kecepatan internet di Malaysia mencapai 116,50 Mbps, sedangkan di Indonesia hanya 32,11 Mbps. Yap, hampir 4 kali lipatnya. Salah satu alasannya adalah, yang pertama, implementasi 5G di Malaysia sudah sangat agresif. Mereka memfokuskan kepada satu perusahaan sehingga penggunaan 5G dan koneksinya sudah meningkat dengan sangat cepat. Yang kedua, Malaysia merupakan semenanjung atau daratan tunggal. Hal tersebut mempermudah dalam pembangunan fiber optik, berbeda dengan Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau-pulau. Dan yang terakhir, meskipun penggunaan internet di Indonesia sangat tinggi, tetapi investasi dan peningkatan kapasitas jaringan masih sangat rendah, berbeda dengan Malaysia yang memiliki rasio investasi infrastruktur jauh lebih tinggi. Nah, itu dia kira-kira 3 alasannya. Kira-kira kapan ya Indonesia bisa nyusul? Komen di bawah. Oke, nah selalu lah ya pertanyaan di akhir-akhirnya video, kapan ya Indonesia bisa nyusul? Kapan ya Indonesia bisa ada gitu ya? Oke, nanti kalau sudah ada, mulailah itu ya kan sombong, mengatakan negara orang tak ada, padahal negara orang sudah lebih dulu lagi kan. Kita baru saja mulai. Sudah berkata yang bukan-bukan ya, ketar-ketir lah, meninggalkan negara-negara tetangga lah, gitu ya. Oke, tapi jatuhnya kalau Malaysia di sini dia orang senyap saja, walaupun kemudahan dan teknologi kemajuan mereka itu sudah sangat lebih jauh ke hadapan daripada kita ya. Seharusnya kita itu boleh belajar. Kalau misalnya ada pun yang baru, jangan sombong, besar kepala dan sebagainya ya. Oke, nah kita bahas tadi katanya KTP ataupun IC Malaysia. Kalau di Indonesia kita panggil KTP ataupun kartu tanda penduduk. Nah, memang kalau saya ceritakan lah ya ketika balik ke Indonesia, jumpa sama kawan saya, dia orang ada tanya-tanya juga. Disebabkan sekarang ini zaman media sosial kan, dekat TikTok, Facebook, itu sudah banyaklah video-video daripada Malaysia ataupun TikToker Indonesia yang viral di sana mengenai Malaysia kan. Contohnya tadi katanya TikToker Indonesia itu terkejut ya, mengatakan IC Malaysia macam kampungan lah gitu. Kenapa harus pakai kartu-kartu lagi? Di Indonesia sudah ada QR, QRIS. Padahal mereka tidak tahu kan. Di sini pun ada QRIS ya, teman-teman semuanya. Di sini ada Touch and Go ya, QR, banyak lah ya. Oke, itu
macam KTP, tapi KTP kita belum bisa gini ya. IC Malaysia sudah dulu ya. Oke, so di situ ada uang di dalamnya. Ada subsidi Malaysia, semualah ya di dalam IC-nya itu saja. Dokumen-dokumen semua untuk warga negara Malaysia itu tertera di situ. Canggih kan? Canggih lah ya. Sedangkan kita ini belum lagi ya. Oke, so bukan kampungan, bukan tak maju ya, bukan tidak pakai QR, tapi itu beda tadi ya. QR itu dekat handphone saja ya. Lain lagi kalau IC ini. Oke, so kalau kalian tahu lah ya apa saja kelebihan dan kegunaan, mesti mungkin lagi terkejut ya. Kok bisa? Kok bisa ada kartu, ada uangnya? Kok bisa gitu ya? Kenapa boleh? Ya bolehlah kan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke video seterusnya ya. Kamu tahu nggak bahwa Indonesia itu juara ASEAN? Ini buktinya. Pengangguran tertinggi, IQ terendah, internet termahal, BBM terkotor, dan kemiskinan yang nggak pernah turun pangkat. Kalau ini mau disebut sebagai juara, ya juara dalam memproduksi alasan. Karena pemerintah kan bilang bahwa ekonomi itu bertumbuh. Padahal yang bertumbuh itu kan cuma utang dan kesenjangan. Pemerintah bilang bahwa rakyat itu makin sejahtera. Padahal yang semakin sejahtera justru hanya lingkaran kekuasaan aja. Kalau ini yang namanya Indonesia maju, mungkin yang maju itu bukan ke depan, tapi ke jurang. Satu lagi pertanyaan yang sering muncul di tengah masyarakat. Kenapa harga BBM di Malaysia bisa lebih murah dibandingkan di Indonesia? Pertanyaan ini sekilas memang terdengar sederhana, seolah-olah kita tinggal membandingkan harga di SPBU masing-masing. Padahal, kalau kita telusuri lebih dalam, jawabannya ada pada perbedaan kondisi sumber daya, konsumsi, dan biaya pengelolaan energi di kedua negara. Ya harus kita akui, Malaysia ini memang merupakan negara produsen minyak yang relatif beruntung. Kenapa? Karena produksi minyak dan gas mereka lebih besar dari kebutuhan dalam negerinya. Jadi pemerintah Malaysia bisa memakai sebagian hasil ekspornya untuk menutup biaya subsidi, sehingga harga BBM di SPBU mereka relatif lebih murah. Sementara Indonesia, meskipun dulu kita sempat jadi eksportir minyak, namun sejak 1990-an, produksi minyak kita terus menurun. Di sisi lain, konsumsi energi di dalam negeri terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan ekonomi kita. Padat, ya. Akibatnya, ya kita harus mengimpor sebagian besar kebutuhan BBM kita. Nah, karena impor ini, harga BBM di Indonesia sangat dipengaruhi oleh harga minyak dunia dan juga kurs dolar terhadap rupiah. Selain itu, sistem subsidi di Malaysia dan Indonesia juga berbeda. Malaysia bisa memberikan subsidi BBM dengan beban fiskal yang relatif terkendali karena jumlah konsumennya lebih kecil. Sedangkan Indonesia, ya sebenarnya juga memberikan subsidi besar untuk Pertalite dan solar. Tapi karena konsumsi kita jauh lebih tinggi, populasi penduduk kita jauh lebih besar, makanya total anggaran subsidi kita tuh membengkak. Kamu tahu tak, Indonesia itu juara ASEAN ya. Di antara yang dikasih tadi katanya pengangguran di Indonesia tertinggi di ASEAN, IQ terendah, ya katanya BBM ataupun minyak itu terkotor, harga internet termahal, ya ini memang setuju, mahal ya. Oke, nah miskin ya banyak. Bukan saya hanya mengata ya, kita tengok realiti dan faktanya. Ketika saya balik ke sana, memang saya ada tengok lah ya, kasihan sangat tahu orang-orang yang daripada kecil lagi tahu, mereka itu yang ada saya tengok lah, kasihan saya tengok dia bawa-bawa barang bekas ya, mereka jalan untuk mendapatkan uang ya. Ada juga yang sampai rela untuk buat scam ya, tipu, walaupun tak gitulah sebenarnya caranya, tapi ya karena himpitan ekonomi mereka terpaksa berbuat gitu supaya mendapatkan uang ya, walaupun dengan yang tak bagus ya. Tengok kehidupan di sana, ada juga yang cerita sama saya, susah lah di sini,
gajinya pun sedikit ya. Kadang ada juga orang-orang yang dibayar di bawah gaji minimum di sana ya, namanya UMR, gaji upah minimumnya di sana. Ada juga yang tak sampai segitu mereka dapatkan ya. Nah mungkin itulah yang mendorong ya, dan semuanya lah hanya yang kalau nampakkan di media sosial yang kaya memang semakin kaya ya, apalagi pejabat-pejabat yang di atas memanglah diorangkan. Ada juga yang tertangkap itu hari ya, korupsi di mana merajalela ya. Hanya yang kaya itu ya yang korupsi tadi lah ya kan, orang-orang atasan. Sedangkan rakyat-rakyat yang di bawah, dibilang menengah ke bawah, sangat ada juga yang sangat miskin sekali. Saya tengok miris sebenarnya, kasihan kan. Ada juga yang tanya, mana tahu kan, emang di sana tak ada dibantu ke sehari, tak ada kerajaan bagi dekat Indonesia sana? Sebenarnya ada juga ya, tapi taklah mungkin konsisten dibagi bantuan, tak bersasar kepada orang yang tepat. Sampai itu hari ada saya tengok kan, orang-orang kaya pun ya, yang mungkin mereka cukup gitu, mereka pun dapat bantuan tahu. Sedangkan yang miskin pun tak dapat. Macam mana tuh? Sampai itu hari ada macam ketua kampung itu meletakkan dekat depan rumah itu keluarga miskin. Jadi diorang tak mau lagi lah orang-orang kaya itu ambil subsidi pemerintah. Sebab kan nanti kalau mereka ambil, depan rumah diorang akan diletak ini keluarga miskin ya, penerima bantuan pemerintah. Tak mau, jadilah diorang takut ambil subsidi kan. Itulah yang mirisnya. Sedangkan yang miskin itu terkadang tak dapat ya, karena mungkin surat-suratnya dekat sana itu tak lengkap. Nah begitu ya teman-teman. Oke, nah itu hari juga saya tengok isi minyak ya dekat Pertamina di sana. Mau subsidi pun harus ada buat surat-surat gitu, ada kertas-kertas yang diisi. Oke, itu pun pernah juga ada kabar kan, sampai di sini yang terkotor katanya. Ada yang dioplas ya, ditambah campuran apa-apa sebagai. Jadi kalau macam itu kan yang rosak kendaraan kita kan. Itulah. Macam mana lagi dibuatkan korupsi merajalela ya. Nah, akibatnya sengsara itu siapa? Ya rakyat sendiri kan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Pasport Malaysia terus mencatat pencapaian membanggakan apabila menduduki tangga ketiga dunia dalam ranking Passport Index 2025. Kedudukan itu sekaligus membolehkan rakyat Malaysia menikmati kemudahan perjalanan tanpa visa ke 174 buah negara di seluruh dunia. Kejayaan ini membuktikan pengiktirafan antarabangsa terhadap tahap keselamatan dan keutuhan sistem dokumen perjalanan Malaysia. Menurut Jabatan Immigration, pencapaian tersebut turut mencerminkan kepercayaan tinggi komuniti global terhadap dasar keselamatan serta integriti negara. Sumber rasmi Passport Index menyenaraikan Malaysia antara 3 negara teratas bersama beberapa negara maju lain dalam senarai pasport paling berkuasa di dunia. Di dunia tahu, bukan main ya. Bukan ASEAN lagi mainnya, dunia. Kau tahu tak, ya? pasport Malaysia sekarang ni duduk di tangga ketiga dunia based on Passport Index 2025. Tapi korang tahu tak, kenapa pasport Malaysia ni boleh jadi hebat macam tu? Dan apakah kelebihannya pada kita sebagai rakyat Malaysia? You see, setiap tahun ada indeks yang akan ukur kekuatan pasport. Contohnya, Passport Index ataupun Henley Passport Index. Indeks ni dia kira ya, berapa negara yang kita boleh masuk tanpa visa ataupun boleh dapat visa on arrival. Untuk yang tak tahu, fungsi visa ni adalah sebagai kebenaran rasmi untuk masuk ke sesebuah negara. Sebab banyak negara dia nak filter dulu siapa yang boleh masuk. Untuk jaga safety, untuk kawal turis dan untuk elak orang kerja ataupun tinggal secara haram. Tapi bila mana-mana dua negara dah ada kepercayaan antara satu sama lain, maksudnya negara lain percaya pada sistem keselamatan dan reputasi rakyat Malaysia, barulah boleh wujudnya perjanjian visa free. Jadi ya, pemegang pasport Malaysia sekarang ni boleh masuk ke 174 buah negara tanpa visa. Ya. Sebab itulah pasport kita sekarang ni boleh duduk antara pasport yang paling power
dalam dunia. Tapi bagi I, ada sebab yang lain yang menyebabkan pasport Malaysia capai top 3 ranking di dunia. Pertama, sebab kita punya dokumen keselamatan canggih. Contohnya macam chip biometrik, data digital dan juga sistem kawalan yang diiktiraf antarabangsa membuatkan negara lain percaya yang dokumen pasport tu adalah sahih dan susah untuk dipalsukan. Kedua, hubungan diplomatik Malaysia sangat luas. Kerajaan kita aktif untuk perjanjian dua hala dengan kebanyakan negara. Ketiga, imej negara stabil dan juga neutral, tak ada tunjuk perasaan bergaduh sana sini. Jadi negara luar pun lebih terbuka untuk membenarkan rakyat Malaysia masuk tanpa syarat yang ketat. Keempat, reputasi penduduk Malaysia sendiri, di mana bila kita pergi ke negara orang, jarang sekali rakyat Malaysia duduk di sana secara haram. Masuk sebagai turis tapi nak duduk lama-lama. Benda ni tak banyak. So, diorang masih percayalah kepada rakyat Malaysia. Tapi kalau kes rakyat Malaysia duduk secara haram ni meningkat, yes, negara tu akan mula memperketatkan dia borders against kemasukan turis Malaysia. Maknanya maybe kita dah kena pakai visa lah untuk pergi ke negara-negara lain sebab pasport kita dah makin kurang. Kita tak nak benda tu berlaku lah. Dari sudut ekonomi pula, bagi pelabur ini adalah tanda yang negara kita dipercayai sebab kedudukan ranking pasport ni bukan tentang travel je tapi mencerminkan kekuatan diplomasi, kestabilan ekonomi dan reputasi global Malaysia. I as a Malaysian rasa bangga dengan ranking pasport kita ni, terutama sekali sebab best. Nak apply for visa bukan mudah. So korang pula macam mana? Negara mana yang korang dah pergi? Lepas tu kena pakai visa dan how difficult was it untuk apply visa tersebut? Let us know in the comments. Dia paspor Malaysia. Nah, ini paspor husband saya dan anak saya ya. Oke, nah, bestnya ya, ketiga ya di dunia. Oke, tapi yang kedua dekat ASEAN ya, sebabkan Singapura masih menduduki peringkat pertama, tapi itu pun sudah sangat bagus sekali ya. Sedangkan kalau untuk paspor saya ini, Indonesia masih di peringkat ke-54 di dunia ya. Woi, masih sangat jauh ya. Dan yang ke-6 di ASEAN, yang ke-6, wow ya, paspor Timor Leste pun lebih kuat katanya di sini. Dekat ASEAN ke-4. Oke, so itu tadi ya. Nah, tadi juga sudah dijelaskan banyak diantaranya sebab-sebab kenapa paspor kita itu lemah ya. Paspor Malaysia itu kuat ya.
Oke, so sudah dijelaskan tadi, ya itulah sangat berpengaruh ya kalau kalian itu keluar negara bukan hanya membawa nama kita saja, tapi kita juga membawa nama negara kita. Tengok perilaku kita juga di luar negara, kalau kita bagus ya terkena tempiasnya kepada orang-orang lain bagus juga. Kalau warga negara kita buat jahat ya, melanggar peraturan, buat jenayah, tinggal lebih masa di negara orang ya, otomatis warga negara Indonesia yang lainnya yang menanggungnya kan. Padahal mungkin mereka itu baik-baik aja, tapi ya mereka juga ikut menanggung malunya ya. Oke, so itu tadi ya teman-teman. Bagaimana? Kalian ada yang mau jalan-jalan? By the way itu hari saya cerita lah ya, ketika balik ke Indonesia. Oh ternyata ramai juga tahu. Walaupun macam itu banyak juga ya orang-orang Malaysia datang ke Indonesia. Sebab kan rata-rata saya tengok ya, waktu dalam satu flight kita itu ya, ada juga lelaki-lelaki mereka macam solo trip, pakai pegang paspor warna merah kan. Sudah kita tahu lah paspor merah itu ada Malaysia tulisannya. Nah gitu ya di sana. Sebab kan sekarang pun nilai mata uang Indonesia tuh lemah, rendah ya. Jadi mata uang Malaysia ringgit itu mengukuh sampai memang nilai tukarnya itu ya bukan main-main ya. 1 juta bersamaan 250 ringgit saja guys. Korang yang nak travel ke sana, bolehlah sekarang ya, boleh tukar uang, boleh jadi dapatnya banyak je, boleh jadi jutawan ya. Tapi harga di sana pun masih stabil lagi, masih murah juga lah ya. So belum naik-naik sangat. So korang mau pergi travel ke sana ya, boleh sekarang waktu yang tepat. Tapi walau bagaimanapun kena hati-hati ya. Oke, so kena berhati-hati, waspada. Boleh pergi sana, sebab kan boleh kaya raya guys. Contohnya ini ya, ini berapa, 10 juta macam ini, tebal banyak gini, cuma 2.500 kurang lebih ya, 2.500. Korang dah boleh belanja macam ini banyak tau. Ini 2.500 je, boleh jadi jutawan ya. Gitu. Oke, so inilah masa tepat kalau korang nak holiday pergi sana, belanja, makan, gitu. Oke, so bagaimana menurut korang? Boleh kan berikan komentarnya beberapa video yang sudah kita reactionkan tadi. Oke, so see you on my next video with me, Miss Sari. Bye.